Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ahibati fillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silsilatul fawaid adh-dhahabiyyah, risalah qasirah di nomor 76, Fadlut Tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Keutamaan tauhid dan apa-apa yang menghapuskan dari dosa. Saudaraku, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati Anda dan keluarga dan juga orang-orang yang tercinta. Ketika turun ayat Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yang tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, maka mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka juga orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka sebagian sahabat, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, mereka merasa berat ketika turun ayat ini. Lalu mereka masing-masing mengatakan, فَأَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ. Siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim atas dirinya? Maknanya mereka mengira bahwa ayat ini adalah semua kezaliman. Ternyata Nabi SAW kemudian menjelaskan, katanya, Alam tasma' biqauli Luqman. Tidakkah kalian mendengar apa yang dikatakan Luqmanul Hakim? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Saudaraku, Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala an, suaminya Ummu Haram, pernah menuturkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannata haqqun wan nara haqqun adkhalaha Allahul jannata ala ma kana minal amal. Siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah, tidak menyekutukan Allah dengan yang lain, dan dia menyaksikan bahwasanya Muhammad ibni Abdullah adalah abduhu wa rasuluhu, hamba dan rasul Allah, dan seorang meyakini bahwa Nabi Isa adalah hamba dan rasul Allah. Kemudian wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, dia adalah kalimat yang dilemparkan, kalimat Allah yang dilemparkan ke rahimnya Maryam, dan itu berasal dari ruh milik Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu seorang meyakini wal jannata haqqun, ay anal jannata haqqun, dia meyakini bahwa surga adalah benar dan meyakini neraka juga benar, maka Allah akan masukkan orang tersebut ke dalam surga apapun amalannya. Saudaraku, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam hadis dari Itban radhiyallahu ta'ala an, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, katanya, fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan keikhlasan dan hanya mengharapkan pahala atau mengharapkan wajah dari Allah Subhanahu wa taala saja. Maka dari itu Abu Sa'id Al-Khudri atau Abdullah ibn Sinan, beliau pernah mengatakan apa yang Nabi SAW pernah ucapkan ketika Rasulullah bersabda, Qala Musa, Ya Rabbi alimni syai'an adhkuruk wa ad'uka bih. Faqala ya Musa, La ilaha illallah. Kata Nabi Musa alaihissalam, wahai Allah, ajarkan kepada aku sesuatu untuk mengingat engkau dan berdoa kepada engkau. Maka Allah berfirman, ucapkanlah wahai Musa, La ilaha illallah. Faqala Musa, kata Nabi Musa alaihissalam, Ya Rabb, wahai Allah, katanya semua hamba engkau, yaquluna hada, mengatakan demikian. Lalu Allah mengatakan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Lau anna samawati sab', sekiranya langit yang 7, kemudian wal ardina sab' fi kiffah, dan juga bumi yang 7. Wa la ilaha illallah fi kiffah, dan la ilaha illallah dalam satu anak timbangan. Malat bihinna la ilaha illallah. Maka sesungguhnya la ilaha illallah lebih berat timbangannya. Dia akan mengalahkan timbangan dari apa yang sepenuh 7 langit dan juga seluruh isinya dan juga dengan 7 bumi. Saudaraku, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, Ya ibn Adam, Lau ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqarabiha maghfirah. Katanya, wahai anak Adam, jika engkau datang kepada aku dengan membawa dosa sepenuh bumi,
lalu engkau bertemu denganku, tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, maka pasti aku akan datang kepada engkau dengan membawa ampunan sepenuh bumi. Saudaraku, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena rahmat Allah yang begitu luas. Pahala tauhid sangatlah besar. Dia akan menghapuskan dosa-dosa. Allah pencipta 7 langit dan juga pencipta 7 bumi. Tidak boleh kita sekutukan. Yakinlah bahwa surga dan neraka sudah ada dan tak ada pilihan bagi kita kecuali memilih surga dengan segala konsekuensinya di dunia berhadapan dengan ujian-ujian keimanan. Saudaraku, Allah mengharamkan masuk neraka bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tentu dengan keikhlasan, kemudian memahami isinya dan juga mengamalkan bimaqtadaha, ketentuan-ketentuannya, sebagaimana dia tidak menyekutukan Allah sampai akhir hayatnya. Saudaraku, hanyalah orang beriman yang imannya benar, yang mengerti hakikat tauhid, dan merekalah orang-orang yang rugi yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mukmin akan memahami masalah tauhid, sementara orang-orang yang banyak berbuat kesyirikan, mereka tidak mengerti hakikat tauhid. Merugilah orang-orang yang menyekutukan Allah, dan ingat dan juga pegang kuat-kuat ikatan akidah. Jangan dilepaskan sampai kita melepaskan ruh kita dari badan, lalu diantar ke kuburan, maka hanya kepadanya kita bermohon pertolongan. Wallahu ta'ala a'lam. Nas'alullah ta'ala taufiq wassadad lana wa lakum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.